Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Judul renungan kita hari ini adalah, Pendeteksi Rasa Sakit. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, hati nurani yang murni ibarat sebuah tilam yang lembut. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Dr. Paul Brand, misionaris medis di India, berbicara tentang penderita lepra yang mengalami perubahan bentuk tubuh karena ujung-ujung saraf mereka tak dapat merasakan sakit. Mereka tak akan kesakitan bila melangkah di atas api atau bila jari mereka terluka oleh pisau. Akibatnya, mereka tak sadar jika luka itu terbuka. Ini penyebab terjadinya infeksi dan cacat tubuh. Dr. Brand menciptakan alat yang akan berbunyi jika terkena api atau benda tajam. Alat itu memperingatkan bila terdapat luka pada orang yang tak dapat merasakan sakit. Segera mesin itu ditempelkan pada jari dan kaki pasien. Alat itu bekerja dengan baik sampai saat mereka hendak bermain bola basket. Mereka akan mencopot alat itu sehingga mereka kerap terluka lagi tanpa menyadarinya. Seperti fungsi rasa sakit bagi tubuh kita, hati nurani berguna mengingatkan kita akan kerusakan rohani.
Namun, dosa yang menjadi kebiasaan dan belum dipertobatkan dapat membuat hati nurani mati rasa. Untuk menjaga kemurnian hati nurani, kita perlu menanggapi rasa sakit akibat kesalahan kita dengan mengaku dosa, bertobat, dan menebus kerugian yang ditanggung sesama akibat perbuatan kita. Dengan yakin Paulus berkata, "Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Seperti Paulus, kita seharusnya tidak mati rasa pada peringatan Allah yang menyakitkan tentang dosa, tetapi justru mengizinkan peringatan itu menghasilkan karakter saleh dalam diri kita. Suara hatiku jelas mengerti ketetapan firman-Nya yang suci, namun dapat tak terkendali kalau kutolak perintah ini. Kebangkitan orang mati, Kisah Para Rasul 24 ayat 15 berkata, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar." Dalam tradisi Yahudi, orang mati tidak akan bangkit lagi. Namun setelah Yesus bangkit dari kematiannya, maka ada pemahaman baru bahwa orang mati akan bangkit juga. Ada teolog yang berpendapat bahwa kebangkitan itu ada dua macam, yaitu kebangkitan sementara, misalnya kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, Yohanes 11 ayat 44. Juga anak Yairus, perempuan Naim, Petrus juga membangkitkan Tabita, Paulus membangkitkan Eutikus, Elia membangkitkan anak janda Sarfat, dan Elisa membangkitkan anak perempuan Sunami. Ini semua adalah kebangkitan sementara, sebab mereka hidup kembali, tetap dengan tubuh fana yang sekarang ini. Lalu pada satu saat mereka akan betul-betul mati lagi seperti semua orang lain pada umumnya. Jadi kebangkitan sementara ini hanya untuk kembali hidup dalam tubuh fana seperti yang sekarang ini dan akan mati lagi. Kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan kekal. Ini terjadi pada hari kebangkitan. Kebangkitan pertama untuk orang benar, kebangkitan kedua untuk orang berdosa. Semua bangkit dalam tubuh kebangkitan, bukan seperti tubuh yang sekarang ini, dan tubuh kebangkitan ini tidak bisa mati lagi, terus hidup untuk kekal selama-lamanya. Orang benar yang bangkit kembali pergi ke surga, dan orang berdosa yang bangkit kembali ke neraka. Martin Luther secara pribadi percaya dan mengajarkan kebangkitan orang mati dalam kombinasi dengan jiwa tidur. Ia percaya pada hari terakhir semua orang yang mati akan dibangkitkan dan jiwa mereka kemudian akan bersatu kembali dengan tubuh yang sama yang mereka miliki sebelum mati. Tubuh kemudian akan diubah. Orang jahat akan menjadi malu dan mendapatkan siksaan abadi, dan orang benar memiliki negara yang kekal dan kemuliaan surgawi. Bagi Luther, manusia sekarang ini adalah setengah bersih dan kudus. Manusia akan benar-benar kudus dan sempurna ketika dia telah hidup baru yang akan berlangsung selama-lamanya. Dalam arti ketika ia bangkit dari kematian. Ketika manusia itu mati, tabiat manusiawi itu dimatikan dan dikuburkan bersama segala kotorannya. Dan Tuhan akan memunculkan kekudusannya dalam sekejap mata dan memeliharanya. Sedangkan Calvin mengatakan jiwa orang-orang benar yang sudah mati akan hidup dan menikmati istirahat yang tenang dalam kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang sempurna baru akan dinikmati pada saat kebangkitan tubuh.
Calvin melihat perkara kebangkitan itu adalah suatu hal yang begitu tinggi sehingga perasaan orang tidak dapat tertarik kepadanya. Kristus menjadi jaminan bagi kita untuk kebangkitan kelak. Kristus telah bangkit supaya kita menjadi temannya dalam kehidupan yang akan datang. Ia oleh Bapa dibangunkan kembali karena ia adalah kepala dari gereja, dan karena ia dengan cara apapun juga tidak mau dipisahkan daripadanya. Pokoknya, ia telah dibangunkan supaya menjadi kebangkitan dan kehidupan. Oleh cermin ini terlihat oleh kita bayangan hidup dari kebangkitan itu, sehingga menjadi landasan yang kokoh untuk menopang hati. Calvin seperti juga Paulus, untuk membuktikan kebangkitan itu adalah dengan harus mengarahkan pikiran kepada kekuasaan Allah yang tak terhingga, karena ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, yakinlah pada kebangkitan Yesus, maka kita pun akan dibangkitkannya kelak. Berilah dirimu dibaptis. Kisah Para Rasul 22 ayat 16 mengatakan, "Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Baptisan adalah kesaksian dari apa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Baptisan melukiskan identifikasi orang percaya dengan kematian Kristus, penguburannya dan kebangkitannya. Alkitab menyatakan, "Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Dalam baptisan, dimasukkan ke dalam air menggambarkan dikuburkan dengan Kristus, keluar dari air menggambarkan kebangkitan Kristus. Baptisan bukan perbuatan manusiawi belaka, tetapi baptis adalah tanda dan sarana rahmat Allah, yaitu kelahiran atau hidup baru, di mana Allah berkarya melalui para pelayan yang membaptis. Jadi baptisan adalah karya Allah sendiri yang mencurahkan Roh Kudus-Nya. Baptisan tidak dapat dibedakan atau dipisahkan dari iman kepada Yesus dan dari pencurahan Roh Kudus. Baptisan merupakan perwujudan iman seseorang kepada Yesus dan iman itu berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus. Jelaslah di sini bahwa apabila seorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka ia harus mengalami suatu kehidupan yang baru. Cara satu-satunya untuk memasuki hidup baru bersama Yesus Kristus adalah dengan jalan kematian dan kelahiran kembali dalam arti rohani. Tegasnya, kematian dari segala sifat kehidupan yang lama dan kelahiran dalam segala sifat kehidupan yang baru. Dan kedua proses itu dinyatakan dengan baptisan, atau setelah seorang telah menguburkan di dalam air baptisan segala kehidupan lamanya yang penuh dengan dosa itu, maka ia pun bangkit keluar lagi dalam air baptisan itu sebagai manusia baru, yang selanjutnya ia memulaikan suatu kehidupan yang seluruhnya baru. Atau dapat pula kita simpulkan bahwa apabila seseorang dibaptiskan maka ia menerima kematian Yesus untuk mengampuni dosanya, karena baptisan itu adalah suatu lambang, bahkan suatu tugu peringatan yang besar tentang kematian Yesus, penguburannya dan kebangkitannya. Seorang yang dibaptiskan di dalam kuburan air,
tidak akan tetap berada di dalam air itu, melainkan ia harus keluar lagi dari dalam air, dan kebangkitannya itu adalah kepada kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Inilah yang disebut kehidupan Kristen. Jikalau seseorang mengenal Yesus sebagai juru selamat, memahami bahwa baptisan adalah langkah ketaatan dalam memperkenalkan imannya kepada Kristus secara terbuka, dan ingin dibaptiskan, maka tidak ada alasan untuk menghalangi orang percaya TSB dari menerima baptisan. Menurut Alkitab, baptisan adalah langkah ketaatan, pernyataan iman seseorang secara terbuka bahwa dia percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Baptisan adalah sesuatu hal penting karena itu adalah langkah ketaatan, pernyataan iman kepada Kristus secara terbuka dan komitmen kepadanya, dan menyamakan diri dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Karena itu, hargailah baptisan yang sudah kita terima dan teruslah berusaha mengerjakan baptisan itu melalui pola kata, sikap dan tindakan kita. Bagaimana saya bisa terlihat benar di hadapan Allah? Supaya bisa terlihat benar di hadapan Allah, pertama-tama kita perlu tahu seperti apa yang terlihat salah baginya. Dosa adalah jawabannya. Mazmur 14 ayat 3 menyatakannya dengan ringkas. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, karena manusia telah memberontak melawan hukum Tuhan. Maka kita semua sekalian sesat seperti domba, seperti yang tertulis di Yesaya 53 ayat 6. Kabar buruk mengenai hukuman atas dosa adalah kematian. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Dijelaskan di Yehezkiel 18 ayat 4. Kabar baiknya adalah Allah Maha Pengasih sendiri yang mau mencari manusia untuk menyelamatkannya dari kebinasaan. Yesus menyatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti yang dipaparkan di Lukas 19 ayat 10. Melalui Yohanes 19 ayat 30, Yesus telah mengumumkan bahwa rencananya sudah dipenuhi ketika dia mati di atas kayu salib dengan berkata, "Sudah selesai." Memiliki hubungan yang benar dengan Allah dimulai dengan mengakui dosa-dosamu. Hendaklah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Allah, seperti yang tertulis di Yesaya 57 ayat 15, diiringi adanya tekad untuk meninggalkan dosa. Pertobatan semacam ini harus dibarengi dengan iman, khususnya kepada kematian dan kebangkitan Yesus yang memungkinkan Dia menjadi juru selamat Anda. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas Paulus di Roma 10 ayat 9. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara mengenai pentingnya iman, seperti misalnya Yohanes 20 ayat 27, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Galatia 2 ayat 16, 3 ayat 11, 26, dan Efesus 2 ayat 8. Terlihat benar di hadapan Allah berhubungan dengan responmu terhadap apa yang Allah telah lakukan bagimu. Allah mengirimkan juru selamat, menyediakan korban untuk menghapus dosa-dosamu, seperti yang dipaparkan di Yohanes 1 ayat 29. Allah menawarkan janjinya dengan jelas di Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui Lukas 15 ayat 11-32,
Ilustrasi indah mengenai penyesalan dan pengampunan juga bisa kita temukan dalam kisah anak yang hilang. Anak yang bungsu menghambur-hamburkan warisan ayahnya dalam dosa yang memalukan. Ketika dia bertobat, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia berpikir bahwa dirinya tidak mungkin akan dianggap sebagai anak lagi. Namun dia salah. Sang ayah tetap mengasihi anak yang memberontak, namun sudah pulang ke rumah itu dengan kasih yang tidak berubah. Segala kesalahannya diampuni dan pesta bahkan diadakan untuk merayakan kepulangannya. Allah setia dalam memelihara janji-janjinya, termasuk janji untuk mengampuni. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, tulis Daud di Mazmur 34 ayat 19. Jika Anda ingin terlihat benar di hadapan Allah, berikut ini adalah sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini adalah sebuah cara untuk mengungkapkan kepada Allah bahwa Anda beriman kepadanya dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia sediakan bagimu. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkanmu dari dosa. Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya berbalik dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu supaya bisa diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang indah, yaitu karunia hidup kekal. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik,
Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.